Jangan lupa like, share, dan subscribe. Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Guru Kelas. Nah, dalam video kali ini Kak Ari akan membahas mengenai uji kompetensi bab 5, yaitu lapisan bumi, pelajaran IPA kelas 7 semester 2 kurikulum 2013. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Berikut ini yang merupakan struktur penyusun bumi ya, yang bukan di sini ya. Yang pertama A, litosfer ini benar, atmosfer benar, kromosfer bukan, hidrosfer benar. Kenapa kromosfer bukan? Karena kromosfer ini merupakan susunan atau lapisan yang berada di atmosfer gitu. Jadi jawabannya adalah C. Lanjut ke nomor 2, lapisan atmosfer yang memiliki tekanan paling rendah adalah A, troposfer, B, mesosfer, C, eksosfer, atau D, stratosfer. Jadi tekanan itu yang paling rendah itu dimana lapisan yang paling tinggi ya, dimana tekanan ya semakin tinggi tempat itu tekanan semakin rendah. Jadi yang paling rendah itu ada di eksosfer karena merupakan bagian terluar dari atmosfer bumi. Jawabannya C. Nomor 3 berikut ini yang merupakan fungsi dari lapisan ozon di atmosfer adalah melindungi bumi dari cahaya matahari, melindungi bumi dari sinar ultraviolet, mengatur suhu bumi, atau sebagai pemantul gelombang radio. Nah, jawabannya adalah B ya, karena ultraviolet berbahaya ya bagi manusia, terutama pada kulit manusia gitu, bisa menyebabkan kanker kulit, makanya dilindungi oleh lapisan ozon. Lanjut ke nomor 4, susunan litosfer dari dalam hingga ke permukaan bumi secara berurutan adalah, yang pertama itu ada inti dalam ya, kita singkat inti dalam, kemudian ada yang dinamakan inti luar, kemudian mantel, kemudian kerak ya. Mana yang cocok? Ya, yang cocok yang antara B dan A dan B ya. Tetapi di sini yang B salah, C salah, dan D salah. Yang jawaban yang benar adalah A, inti dalam, inti luar, mantel bumi, dan kerak bumi. Nomor 5, jika terdapat dua lempeng yang bertumbukan, maka yang akan terjadi adalah A, terbentuk patahan atau sesar, terjadi penekukan lempeng. Nah, jadi jika ada dua lempeng bertumbukan itu terjadi penekukan lempeng. Nah, di mana lempeng yang memiliki massa jenis lebih besar itu menekuk ke bawah ya, menekuk ke bawah. Nah, ke bawah mana? Ke bawah lempeng yang massa jenisnya lebih kecil. Jadi jawabannya adalah B. Lanjut ke nomor 6, tanda panah pada gambar di atas menggambarkan aliran konveksi dalam bumi mengakibatkan pergerakan lempeng. Lempeng bergerak sesuai dengan aliran konveksi tersebut. Pernyataan berikut yang benar tentang pergerakan lempeng pada titik A ya. Di sini ada titik A ialah, nah di sini ada titik A di mana di bawah ini ada panah ya, keluar ya. Di mana panah keluar ini terjadi secara divergen, maka si lempeng ini saling menjauh ya. Jadi jawabannya itu adalah kita cari yang ini ya, lempeng bergerak saling menjauh ya, atau divergen. Nomor 7, pergerakan lempeng jenis yang terjadi pada bagian B adalah, nah di sini ada B ya, di sini di B ini ada lipatan, kemudian ini ada panahnya ke dalam, di mana panah ke dalam ini terjadi secara konvergen ya. Konvergen karena adanya tumbukan ya, dan adanya lipatan yang terbentuk gitu. Lanjut ke nomor 8, berdasarkan gambar di atas, lempeng Indo-Australia dengan lempeng Eurasia bergerak secara, ini ada lempeng Indo-Australia dan ini lempeng Eurasia. Di mana di sini kita lihat di keterangan bahwa lempeng konvergen ya, seperti ini ya tandanya. Nah, kita lihat di sini batasnya dari sini sampai ke atas ini, tandanya itu konvergen ya. Jadi jawabannya adalah konvergen, di mana konvergen ini saling mendekat ya. Lanjut ke nomor 9, pergerakan lempeng Indo-Australia dengan Antartika terjadi secara, kita lihat di sini, ini Indo-Australia, ini Antartika. Lempengnya itu tandanya itu ini ya, saling menjauh, di mana saling menjauh ini disebut dengan divergen. Jawabannya adalah B.
Nomor 10, sebuah pusat gempa tercatat sejauh 1.500 km dari sebuah stasiun seismik. Keadaan tersebut digambarkan penyebaran gelombang seismiknya. Pada gambar tersebut, titik H berperan sebagai pusat gempa yang disebut. Nah, pusat gempa ini disebut apa? H ini disebut dengan hipocentrum, ya, di mana titik pusat gempa di bawah bumi. Nah, sedangkan kalau epicentrum itu adalah titik gempa di mana ya titiknya itu berada di permukaan bumi, ya, di atas. Oke, lanjut ke soal esai. Jelaskan proses terjadinya gunung berapi jika dikaitkan dengan pergerakan lempeng. Nah, di mana beberapa gunung api terbentuk karena tabrakan dua lempeng. Proses tersebut akan menghasilkan serangkaian gunung berapi. Jika terdapat dua lempeng yang bertabrakan, maka lempeng yang memiliki massa jenis lebih besar akan menekuk ke bawah lempeng yang massa jenisnya lebih rendah. Nah, di sini adalah lempeng, ya, di sini lempeng yang massa jenis lebih besar menekuk ke bawah ke sini, ya. Nah, ketika sebuah lempeng menekuk di bawah lempeng lainnya, ya, maka batuan pada lempeng yang menekuk akan melebur menjadi magma. Nah, di sini ada batuan, ya. Di lempeng itu ada batuan, kemudian melebur. Nah, jadilah magma, lalu muncul ke permukaan, gitu. Nah, magma tersebut naik menuju permukaan karena perbedaan massa jenis. Nah, inilah proses terjadinya gunung berapi, gitu. Lanjut ke nomor 2, ketinggian gunung puncak Himalaya sekitar 10 km di atas permukaan laut, sedangkan ketinggian puncak Semeru sekitar 4 km. Berapakah kisaran tekanan udara di kedua puncak tersebut? Nah, di mana Himalaya 10, kita lihat garisnya di sini, berada di sini, ya. Berarti ada di 200 milibar. Nah, sedangkan Mahameru atau Semeru, ya, ini berada di sini 4. Nah, berada di 4 ini biasanya kita lihat tekuk ke sini, tarik garis lurus. Nah, jika kita bandingkan, ya, 200 per X banding 10 per 4 sama dengan 200 bagi 4. Jadi ini dibagi ini, hasilnya itu adalah 50, ya. 50, kemudian 50 itu dikali 10 hasilnya 500. Nah, jadi tekanan pada ketinggian 4 km adalah 500 milibar. Nah, di antara 400 dan 600 itu ada 500 milibar. Lanjut ke soal selanjutnya. Bandingkan tekanan pada kedua puncak tersebut, ya. Jadi semakin tinggi suatu tempat, maka tekanan udara semakin menurun, ya. Jadi ketika ini tinggi, ini 200, sedangkan yang Semeru ini 4, dapat 500 milibar, ya. Nah, inilah teorinya. Semakin tinggi suatu tempat, maka tekanan udara semakin menurun. Lanjut, sebuah gelombang premier tercatat di seismik pada pukul 18.15 dan gelombang sekunder tercatat pada pukul 18.19. Berapakah kisaran jarak antara stasiun seismik dengan epicentrum gempa? Nah, selisih waktunya itu, ya, 4 menit, ya. Dari 18.15 ke 18.19. Nah, teorinya semakin jauh perbedaan waktu datangnya gelombang, maka semakin jauh pula letak epicentrumnya. Di sini ada 5 menit, ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini jaraknya 5 menit. Nah, sedangkan kita mencari yang 4 menit. 4 menit kita ambil dari sini titiknya. 1, 2, 3, 4. Nah, di mana 4 menit ini, ya, kisaran jaraknya itu kita tarik lurus ke sini, yaitu sekitar 3000 km. Jadi kisaran jarak antara stasiun seismik dengan epicentrum dengan waktu 4 menit adalah 3000 km. Kita lihat dari data kurva itu. Nomor 5, jarak stasiun gempa dari epicentrum sebesar 1000 km. Berapakah perbedaan waktu datangnya gelombang premier dan sekunder? Nah, kita lihat, ya, 1000. Nih, 1000. 1000 berada pada titik ini, ya, kita lihat. Nah, berapakah waktu untuk ininya, ya, perbedaan waktunya? Kita lihat sampai ke gelombang yang selanjutnya atau ke, ya, gelombang selanjutnya ke gelombang primer. Ini dari sini 0, 1, 2. Nah, jadi di sini ada 3 ke 5. Nah, 3 ke 5 ini memiliki selisih 2 menit. Nah, jadi perbedaan waktu datangnya gelombang premier dan sekunder pada 1000, ya, pada 1000 jarak epicentrum adalah 2 menit. Oke, itulah soal, ya, mengenai uji kompetensi. Jangan lupa tonton video yang lainnya juga. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.